Bapak Ibu Saudara, warga Gereja Kristen Jawiwetan yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di rumah, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu Saudara saat ini senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat, senantiasa penuh sukacita dan mampu merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum. Minggu Palmarum adalah hari peringatan dalam liturgi Gereja Kristen yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah. Minggu penghayatan akan arti penderitaan Tuhan Yesus juga dimaksud sebagai minggu pemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dengan membangun ibadah pada hari ini, Minggu 5 April 2020 yang kita laksanakan di tengah mewabahnya COVID-19 di Indonesia, bahkan juga dihadapi oleh umat di negara-negara lain di dunia. GKJW Jemaat Malang sebagai bagian dari bangsa dan negara ini sesuai anjuran pemerintah dan Majelis Agung GKJW, maka ibadah minggu ini kita lakukan di rumah kita masing-masing dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah sesuai tata ibadah yang telah disusun oleh gereja dan dapat mengikuti dengan melihat rekaman video pada hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil Alkitab dan Kidung Jemaat untuk mengikuti ibadah ini. Dan nanti pada saat persembahan, kami menyerahkan pengelolaan sepenuhnya persembahan yang telah dikumpulkan oleh masing-masing keluarga, dikoordinir oleh ketua kelompok, oleh majelis kelompok, dan seterusnya diserahkan kepada gereja. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah saat ini. Dengan bersama-sama kita menyanyi dari PKJ nomor 2. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini dalam sukacita Tuhan, kita bersama-sama akan membangun ibadat. Kita akan menikmati perjumpaan kita dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kita sebagai satu keluarga. Mari sejenak kita mengambil saat hening, memulai ibadat pagi ini.
Kita kuduskan ibadat kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal. Salam sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tidak selalu dalam hidup ini kita bertahan dalam kesetiaan dan keteguhan bergantung pada Tuhan. Sering kita menemukan diri kita sendiri justru tidak setia dan terjerembab jatuh karena badai yang melanda hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mengakui dosa kita, mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Bersama kita berdoa. Ya Allah, yang penuh dengan rahmat dan anugerah, saat ini kami datang kepadamu dalam kelemahan dan kerapuhan kami sebagai manusia berdosa. Engkau tahu ya Allah, sering dalam langkah hidup ini, kami kehilangan kesetiaan dan keteguhan untuk hidup bergantung kepada Engkau sebagai Tuhan. Lebih-lebih ketika hidup kami diterpa oleh badai dan gelombang yang besar. Oleh karena itu, ya Tuhan, pada saat ini nyatakan kepada kami cinta kasih-Mu. Berikan kepada kami kasih-Mu, ya Kristus Tuhan kami. Biarlah damai-Mu membalut jiwa kami, sehingga kami menjadi baru karena pemulihan yang berasal dari Engkau. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Yang berulang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saatnya bagi kita pada saat ini untuk menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Mari sejenak kita teduhkan diri kita berdoa, mohon penyertaan-Nya. Ya Allah Roh Kudus, kami anak-anak-Mu, dalam keluarga kami masing-masing rindu mendengar sapaan firman-Mu. Oleh karena itu, bawalah seluruh keberadaan diri kami untuk hanya fokus pada suara-Mu, ya Allah. Suara yang meneguhkan, suara yang menguatkan, suara yang mengajar, dan suara yang menghiburkan kami di tengah-tengah badai hidup yang melanda. Tenangkan jiwa kami, ya Allah. Sentuhlah hati kami dengan nyala api kasih-Mu yang mengajarkan kehidupan bagi kami. Karena itu, ya Allah, berfirmanlah atas kami. Kami siap mendengarkannya dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini terambil dari Matius 27 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Inilah firman Tuhan bagi kita sekalian. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang mau kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa merekalah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesah lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hati dan hidupnya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Minggu pagi hari ini, kita sudah memasuki minggu yang ke-6 masa Prapaskah. Kita sering menyebutnya ini adalah Minggu Palmarum. Jadi minggu sebelum Paskah itu sendiri terjadi. Dan pagi ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita berjumpa dengan pengadilan Yesus. Kita bisa melihat bagaimana sejarah kelam kehidupan manusia. Kita menyaksikan bagaimana pengadilan itu terjadi dan kita boleh mengatakan itu sebuah pengadilan yang gelap. Pengadilan yang liar. Pengadilan tanpa prosedur hukum. Inilah yang ada, yang disodorkan kepada kita melalui peristiwa penyaliban Yesus. Injil mencatat, saudara-saudara, dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semuanya memberikan keterangan bahwa dalam waktu 24 jam, Yesus itu sudah menghadapi 6 kali pemeriksaan. Bayangkan, dalam waktu 24 jam setelah ia ditangkap, ia harus menghadapi 6 kali pemeriksaan. 3 kali ia diperiksa oleh orang-orang Yahudi, dalam hal ini pemimpin Yahudi. Ia dihadapkan pada Hanas, ia dihadapkan pada Kayafas, kemudian ia dihadapkan pada Sanhedrin. Dan 3 kali pula ia dihadapkan pada pemimpin Romawi pada saat itu. Ia dihadapkan kepada Pilatus, dihadapkan kepada Herodes, dan kemudian kembali kepada Pilatus. Ini adalah sebuah pengadilan liar, pengadilan gelap tanpa prosedur hukum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pengadilan yang terjadi atas Yesus, sebenarnya kalau kita perhatikan dari berita yang ditulis di dalam Injil, kita akan mengetahui bahwa di sana ditonjolkan 2 hal. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa dari sisi orang banyak, terutama para pemimpin Yahudi, atau mungkin juga adalah para pemimpin Romawi, rentetan persidangan yang ada itu sebenarnya menjadi saran bagi mereka untuk melemparkan tanggung jawab mereka. Jadi sungguhnya pada saat itu, saudara-saudara, semua orang menghendaki bahwa Yesus harus disingkirkan. Yesus harus disingkirkan entah bagaimanapun caranya. Tetapi tak satu pun yang mau bertanggung jawab atas ide menyingkirkan Yesus ini. Jadi rentetan persidangan yang ada rentetan untuk melepaskan diri tanggung jawab terhadap bidikan mereka, yaitu menyingkirkan Yesus. Kemudian yang kedua, kalau itu dilihat dari sisi Yesus, sebenarnya tampak sekali ketidakberdayaannya ketika ia diadili. Tidak seorang pun yang menjadi saksi yang meringankan dia. Tidak ada seorang pun yang menjadi pembela dia. Bahkan para pemimpin pada saat itu, tidak ada seorang pun yang berani membela dirinya atas nama ketidakadilan yang ditimpakan pada dirinya. Tidak ada. Termasuk juga murid-murid, orang-orang dekatnya. Tidak ada yang bersama dengan dia, mendampinginya. Inilah yang terjadi atas peristiwa pengadilan Yesus. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara-saudara? Mengapa peristiwa seperti ini bisa terjadi sehingga kita boleh mengatakan ini adalah bagian dari sejarah gelap kehidupan manusia? Ini bisa terjadi karena satu hal, saudara-saudara. Karena sesungguhnya ini adalah sebuah bentuk konspirasi. Ini semua adalah rekayasa. Di situ ada skenario besar dari pemimpin Yahudi.
Skenario itu adalah skenario yang ditujukan hanya untuk membidik Yesus. Yesus harus disingkirkan, itu bidikannya. Atau targetnya jelas, bahwa skenario itu dibuat untuk apa? Untuk menyingkirkan Yesus. Apapun caranya. Oleh karena itu saudara-saudara, mereka sudah tidak peduli lagi terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka semua kepada Yesus. Mereka sudah tidak peduli lagi akan apakah pengadilan itu adil atau tidak. Mereka tidak peduli lagi. Sebenarnya kita bisa mengatakan dari peristiwa ini, saudara-saudara, vonis itu sudah dijatuhkan sebelum pengadilan itu dilakukan. Ini yang sebenarnya terjadi. Vonis itu sudah dijatuhkan sebelum pengadilan itu dilakukan. Dan inilah yang terjadi pada peristiwa pengadilan Yesus. Kita menjadi tahu dan jelas kalau kita perhatikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pilatus. Ketika pada saat itu sebenarnya Pilatus tidak menemukan apa yang salah dalam diri Yesus, ia menawarkan pilihan. Kepada orang banyak ditawarkan. Setelah ia membawa Yesus Barabas di hadapan orang banyak, ia mengatakan dengan jelas, siapakah yang akan engkau bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut dengan Kristus? Yesus yang disebut dengan Kristus yang sebenarnya tidak bersalah, dan Yesus Barabas yang adalah narapidana besar pada saat itu. Dan apa yang diteriakkan oleh mereka? Bebaskan Yesus Barabas, bebaskan Barabas, bebaskan penjahat itu. Ini saya katakan sebagai sebuah konspirasi yang sangat jelas bahwa kehendak untuk menyingkirkan Yesus itu ada dalam diri orang-orang yang pada saat itu mengadili Yesus. Lalu saudara-saudara, kalau kita bertanya lebih jauh, apa yang ada sebenarnya di balik skenario besar munculnya konspirasi itu? Sebenarnya hanya satu hal, saudara-saudara, yang dipaparkan kepada kita semua. Tidak lain adalah rasa dengki. Rasa dengki para pemimpin Yahudi itu kepada Yesus. Mungkin mereka berusaha untuk mengemas kedengkian itu dengan skenario besar supaya tidak terlihat. Tetapi saudara-saudara, Alkitab memberitakan kepada kita, yang namanya kedengkian itu pasti terlihat. Kedengkian itu pasti dilihat oleh orang lain. Bahkan bacaan kita menegaskan, Pilatus sendiri tahu kedengkian itu. Mari perhatikan dalam ayat yang ke-18 dari pasal yang ke-27 Injil Matius yang menjadi bacaan kita. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Itu yang diketahui oleh Pilatus. Dan itu juga yang sebenarnya kemudian memunculkan konspirasi besar untuk menyingkirkan Yesus. Satu hal saudara-saudara yang ingin tegaskan kepada kita, bahwa kedengkian itu pasti terlihat. Pilatus saja melihat kedengkian di dalam diri orang-orang yang pada saat itu memiliki skenario besar untuk kematian Yesus. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam sejarah pelayanan Tuhan Yesus kita mengetahui bagaimana sungguhnya sering terjadi konfrontasi, sering terjadi pertentangan antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin Yahudi. Dan para pemimpin Yahudi, apakah itu ahli Taurat atau orang-orang Farisi atau imam-imam, mereka sering ada dalam konfrontasi dengan Tuhan Yesus. Dan selalu saja sering diungkapkan kepada kita di dalam berita Injil.
Seolah-olah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak pernah ada yang benar. Tidak pernah ada yang baik. Selalu saja ada celah untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Ini adalah ciri dari kedengkian yang ada. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita bisa melihat itu. Kita bisa tahu itu. Karena sekali lagi bahwa kedengkian itu tidak bisa ditutupi. Kedengkian itu akan ada nyata dari apa yang boleh dilihat oleh banyak orang. Mari saudara-saudara kita mengingat di dalam kehidupan kita. Kedengkian itu membahayakan kehidupan. Kedengkian itu menghancurkan kehidupan. Kita ingat peristiwa kematian Habil pada kitab Kejadian. Berawal dari apa? Kematian Habil itu berawal dari kedengkian saudaranya, yaitu Kain. Kita juga mengingat saudara-saudara penderitaan yang dialami oleh Yusuf dalam sejarah kehidupannya. Ia harus menderita, ia harus dijual ke pedagang Mesir, kemudian dia harus merantau ke Mesir, dia ada di Mesir dan terdampar di Mesir. Mengapa? Semuanya berawal dari kedengkian saudara-saudaranya. Dan kalau kita menengok dalam kehidupan kita, melihat kembali apa yang terjadi atas kehidupan di negeri kita misalnya saja, kita bisa tahu kerusuhan-kerusuhan yang pernah terjadi di negeri kita, di negeri yang kita cintai ini, juga sebenarnya berakar dari kedengkian-kedengkian yang ada terkait dengan isu tertentu. SARA misalnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita jujur, maka kita juga akan mengakui bahwa sungguhnya dalam hidup ini kita tidak pernah jauh dari kedengkian itu. Kita ini tidak pernah jauh dari kedengkian itu. Kita bisa disergap oleh kedengkian dalam diri kita, di mana kita kemudian membenci orang lain, tapi juga bisa saja kita ada dalam susah ketika orang lain itu ada dalam kedengkian kepada kita. Ini adalah realitas, kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Dan Yesus, saudara-saudara, sungguh mengalami hal ini. Siang itu, saudara-saudara, di hadapan Pilatus, pemimpin dan pemimpin Yahudi, ia sungguh tahu persis betapa kedengkian itu sungguh-sungguh ada. Betapa kedengkian itu ada realitas yang harus dihadapinya pada saat itu. Dan ia tahu persis bagaimana kedengkian itu pada akhirnya membawa dirinya pada salib dan penderitaan dan kematian. Menarik saudara-saudara kalau kita perhatikan sikap Yesus menghadapi para pendengkinya. Menarik kalau kita perhatikan bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus bersikap kepada para pendengkinya, karena ia hidup dikelilingi oleh para pendengkinya. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14 memberi kesaksian kepada kita. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ayat 12 sampai ayat yang ke-14 ini secara tegas memberikan kepada kita informasi yang jelas bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus bersikap terhadap para pendengkinya. Ketika ia di hadapan para imam-imam kepala dan para tua-tua, dan ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang dilakukan, sangat jelas, ia tidak membuka mulutnya. Ia diam.
Ia tidak memberi jawab atas pertanyaan mereka. Dengan diam ini saudara-saudara, sebenarnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan ia begitu mantap dengan dirinya. Ia tidak peduli dengan tuduhan orang lain atas dirinya. Orang lain bisa ngomong apa saja tentang dirinya. Orang lain bisa memberi atribut apa saja tentang dirinya dan untuk dirinya. Tetapi itu tidak mempengaruhinya. Ia merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah apa yang benar. Oleh karena ia merasa tidak perlu memberi jawab atas semua pendapat orang lain tentang dirinya. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kita bisa mengatakan pengadilan orang banyak yang terjadi pada saat itu sama sekali tidak mengganggu Yesus. Karena dia tahu siapa dirinya. Dia tahu apa yang dikerjakannya. Dan dia tahu apa yang menjadi misi hidupnya. Dan karena ia tahu itu, saudara-saudara, ia tidak terpengaruh dengan apapun juga yang dikatakan oleh orang lain tentang dirinya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan begini. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika ia ditanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus mengatakan, "Engkau sendiri mengatakannya." Artinya bahwa Tuhan Yesus memberikan respon, Tuhan Yesus memberikan jawab. Kalau ditanya tentang identitas dirinya, siapakah dirinya dan apa yang dilakukannya. Tetapi ia tidak memberi jawab terhadap pertanyaan yang lain yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu didasarkan pada kedengkian orang-orang itu atas dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, memang skenario penyaliban Tuhan Yesus atau skenario penyaliban Yesus seperti yang ada dalam bacaan kita seolah-olah menjadi proklamasi kemenangan para pendengkinya. Teriakan, salibkan dia, begitu. Seolah-olah menjadi mantra kemerdekaan bagi para pendengkinya dari gangguan Yesus yang memiliki reputasi yang luar biasa pada saat ia melayani. Seolah-olah ingin mengungkapkan kepada kita, percayalah para pendengki, begitu. Tapi sungguhnya tidak, saudara-saudara. Alkitab mengatakan tidak. Karena pada kenyataannya, skenario dari para pendengki itu ternyata dipakai oleh Allah Bapa untuk mendukung skenario yang lebih besar atas kehidupan. Skenario para pendengki jelas. Arahnya satu, menghancurkan kehidupan. Tapi skenario Allah, skenario yang besar itu adalah untuk menyelamatkan kehidupan. Mari kita simak baik-baik, saudara-saudara, bahwa Allah itu menggunakan eksekusi keji yang dirancangkan oleh para pendengki itu sebagai jalan untuk menyelamatkan. Para pendengki menggunakan siasat jahat, tetapi Allah menggunakan siasat yang jahat itu untuk bekerja, menggenapi apa yang direncanakannya, yaitu menyelamatkan dunia. Jadi kalau kita boleh mengatakan, saudara-saudara, skenario para pendengki itu adalah skenario kecil dibandingkan dengan skenario besar Allah yang memiliki rencana yang besar untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi sebenarnya ini juga merupakan sebuah kebenaran teologis dari apa yang pernah terjadi atas kehidupan Yusuf. Kita ingat kehidupan Yusuf yang mengalami kesakan penderitaan ketika ia terdampar di Mesir. Setelah ia menjadi orang besar, ia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-20 memberikan kesaksian begini. Ketika ia ada dalam perjumpaan dengan saudara-saudaranya dan menghibur hati saudara-saudaranya. Dikatakan begini,
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan kalau itu kita perhatikan apa yang dari atas kehidupan Tuhan ini, saudara-saudara, skenario besar Allah bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh dunia ini, untuk seluruh bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pengadilan Yesus menunjukkan kepada kita betapa jahatnya hati yang dikuasai oleh kedengkian itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, waspadalah selalu terhadap kedengkian. Tengoklah selalu ke dalam diri kita, lihatlah hati kita, dan segera singkirkanlah jika kita mendapati kedengkian itu ada di dalam diri kita. Buang jauh-jauh kedengkian itu. Karena jika ia ada di dalam diri kita, kemudian menjebak hidup kita, maka ia pasti akan merusakkan hidup kita dan akan juga merusakkan kehidupan orang lain. Demikian juga saudara-saudara, diamlah. Tunjukkan apa yang engkau akan lakukan sebagai orang benar. Tunjukkan tujuan hidupmu, bahwa engkau tahu apa yang harus engkau lakukan dan engkau kerjakan jika engkau berhadapan dengan para pendengkimu. Kan ini adalah satu-satunya cara. Untuk apa? Untuk menghadapi para pendengki seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia diam, ia tidak bicara. Pada minggu pagi hari ini, saudara-saudara, kita boleh belajar dari kisah pengadilan Yesus. Mari kita bersama-sama percaya dalam kehidupan kita bahwa ada rancangan besar Allah untuk kehidupan manusia dan dunia ini, dan itulah rancangan keselamatan, rancangan yang menyelamatkan, dan ia bisa berkarya dengan cara apapun. Oleh karena itu, mari kita juga belajar. Jika Allah menggunakan kehidupan kita sebagai cara untuk menyelamatkan dunia kita, di mana kita hidup, ingatlah selalu, berhati-hatilah dengan kedengkian yang bisa menyergap hidup kita. Supaya hidup kita, saudara-saudara, pada akhirnya itu layak di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kepada kita semua bahwa ia tetap berjalan menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Ia tetap mengerjakan apa yang diinginkan Bapanya untuk hidupnya, yaitu menyelamatkan dunia. Sekalipun dia dikelilingi, dilingkupi oleh para pendengkinya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengangkat doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Sang Pemurah dan penuh anugerah, kami telah mengalami dan mengecap kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini, kami menyatukan hati kami dari tempat kami masing-masing. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, kiranya inspirasi atas firman yang Engkau beritakan bagi kami menguatkan dan menopang kami, supaya kami tidak larut pada upaya-upaya yang menghancurkan kehidupan, tapi justru larut pada upaya-upaya yang memelihara dan menjaga kehidupan. Oleh karena itu, jauhkanlah hati kami dari kedengkian yang bisa menghancurkan kehidupan kami dan kehidupan orang lain. Perkenankan pada saat ini, kami umat-Mu berdoa atas hidup jemaat-Mu, ya Tuhan, di tempat ini. Berkatilah kami, lindungilah kami, jagailah kami untuk tetap boleh hidup dengan penuh rasa syukur hari demi hari, meski kami mengakui hidup kami semakin terasa berat. Berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini ada dalam sakit. Engkau yang menjaga, ya Tuhan. Engkau yang merawat. Engkau juga yang memberikan harapan kehidupan atas dirinya, karena Engkau adalah Allah yang akan memberikan pemulihan. Berdoa untuk saudara kami yang ada dalam kegelapan hati. Engkau yang akan berikan terang supaya ia boleh menjalani kehidupannya kembali atas dasar terang yang dari Engkau, dan boleh ada dalam perjumpaan dengan Engkau dalam Kristus Yesus, dan mengarahkan hidupnya kepada kebenaran. Saudara-saudara kami yang dibelenggu oleh nafsu kejahatan dan kuasa kegelapan, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, Engkau yang membebaskan sehingga mereka akan mengalami kemerdekaan Kristus. Berdoa untuk pekerjaan yang dilakukan oleh semua umat-Mu, Tuhan yang memberkatinya. Ajari setiap orang untuk setia dalam pekerjaannya, dengan sungguh-sungguh bekerja. Dan dalam kesungguhan itu, mereka juga boleh merasakan dan mengalami berkat yang Engkau berikan. Engkau sebagai Allah kami, yang juga akan berikan kekuatan kepada setiap pribadi untuk bekerja, sekalipun kami memahami dan merasakan pada saat ini juga tidak mudah bagi setiap orang untuk bekerja. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah kami yang akan senantiasa menopang, menyertai setiap orang supaya mereka boleh melakukan apa yang di pekerjaannya dan boleh merasakan kasih setia Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Bersama dengan seluruh umat-Mu di muka bumi ini, kami juga berdoa untuk kesembuhan dunia dari wabah virus yang mematikan. Oleh anugerah-Mu, hiburkanlah mereka yang telah kehilangan. Pulihkanlah mereka yang sakit. Lindungilah mereka yang sehat, supaya mereka tetap ada dalam sehat. Mohon perlindungan untuk saudara-saudara kami yang berada di garis depan, mengupayakan pemulihan dunia dari virus yang mematikan ini. Lindungilah mereka, ya Tuhan. Lindungilah keluarganya. Berkatilah setiap upaya
yang dilakukan oleh banyak pihak, oleh negara-negara untuk menemukan vaksin atas virus ini, sehingga akan segera boleh menjadi sumber harapan kehidupan atas dunia yang ada dalam sakit ini. Berikanlah hikmat pada para pemimpin negeri kami, ya Tuhan, supaya mereka boleh menetapkan setiap kebijakan yang berpihak pada mereka yang ada dalam kesaraan, dan kebijakan itu juga akan meringankan beban hidup mereka, masyarakat yang terdampak virus yang mematikan. Mampukan kami, ya Allah, untuk dengan berani dan bijaksana menghadapi perubahan-perubahan hidup kami. Sekalipun kami sadar bahwa perubahan-perubahan itu ada perubahan-perubahan yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Buatlah kami tidak khawatir, buatlah kami tidak cemas dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dan itu nyata di depan kami. Persatukan kami, ya Tuhan, di dalam doa. Persatukan kami di dalam karya yang nyata, yang berlandaskan iman yang teguh pada Kristus Tuhan kami, yang telah menebus dosa dari dunia, dari dosa dan kematian. Terima kasih, ya Allah, untuk rahmat dan anugerah-Mu. Peganglah tangan kami melintasi dunia, di mana kami hidup, dan Engkau menyediakan pengharapan. Engkau Allah kami, yang menyempurnakan apa yang diungkapan doa kami, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya bagi kita semua untuk mengaturkan persembahan bagi Tuhan yang sudah kita persiapkan. Kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing dari hari lepas hari. Demikian juga kita mengucap syukur atas kesehatan dan perlindungan Tuhan, terutama di saat terjadinya wabah virus corona yang melanda dunia. Tuhan melindungi kita dan melindungi keluarga kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, persembahan nanti akan dikumpulkan oleh kelompok masing-masing. Tapi sebelum kita mengaturkan persembahan, kita akan membaca dari Maleakhi 3 ayat 10 sebagai landasan kita mempersembahkan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mengaturkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439. Bila toh panas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau
Tidakkah beban membuat kau penat? Salib yang kau ikut menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat yang telah Bapa berikan pada kami. Terima kasih atas penyertaan Bapa sampai hari ini yang masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih kami bersyukur Bapa, karena Bapa telah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menderita dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, di tengah-tengah ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan kami yang kami ambil dari berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Semoga Bapa berkenan untuk memberkatinya, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang dapat menjadi berkat bagi pelayanan kami, sehingga lebih banyak lagi orang-orang mengenal-Mu Bapa dan merasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta beserta keluarganya. Kiranya Bapa memberkati pelayanannya, kesehatannya, biarlah mereka menjadi garam dan terang dunia. Sekali lagi terima kasih Bapa untuk kebersamaan yang boleh kami alami dengan saudara-saudara seiman kami pada saat ini. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadat kita. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus tak mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia, mengenalkan Kristus Sang Penebus kepada dunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra
sampai ke